Hakikat daripada perpisahan dan pertemuan itu ada 4, Bu. Ada berapa, Bu? Ada 4. Yang pertama, ada orang yang saling mencintai ketika di dunia, tapi mereka saling mencintai dan berkumpul bersama-sama ketika di dunia, akan tapi mereka di akhirat, mereka berpisah antara satu sama yang lainnya. Ini jangan sampai, Bu. Siapa mereka? Yaitu orang-orang kafir. Ya, Bu. Orang-orang kafir. Kalau dilarikan masalah keluarga di sini, orang-orang kafir nggak perlu kita iri, Bu. Melihat mereka harmonis dalam berkeluarga, nggak perlu kita iri. Kenapa? Sekuat apapun cintanya mereka di dalam berkeluarga, itu cinta yang hanya sementara. Tapi cinta mereka tidak akan mereka bawa sampai ke hari kiamat nanti. Ya, Bu ya. Mereka pasti akan berpisah antara satu sama yang lainnya. Sekalipun mereka dimasukkan Allah ke dalam neraka yang sama, mereka tidak akan pernah disatukan oleh Allah. Sampai di dalam neraka pun mereka tidak akan disatukan. Ustadz, bagaimana dengan orang muslim? Orang muslim juga memiliki peluang untuk yang pertama ini. Berkumpul bersama-sama, mungkin berkeluarga ketika di dunia, akan tapi mereka berpisah selama-lamanya ketika di akhirat. Yaitu siapa itu? Yaitu, orang tua yang ibadah istiqomahnya luar biasa, tapi tidak pernah memperhatikan bagaimana pendidikan anaknya. Ya, Bu. Dia tidak pernah memperhatikan bagaimana pendidikan agama anaknya. Dia cuek. Dia bangga-banggakan, Ustadz, anak saya itu, ya Allah, Masya Allah. Itu kumlot semua di di rapotnya itu. Di ijazahnya itu kumlot semua itu. 9,9 semua. Allahu Akbar. Sholat enggak, Bu? Nah, itu dia, Ustadz. Ya, itu dia loh, Ustadz. Nah, apa yang dibanggakan itu? Ya, Bu. Apa yang dibanggakan itu? Di akhirat, anak yang seperti ini, itu akan berpisah dengan kita, Bu. Akan berpisah. Waliyadzubillah. Bahkan anak yang seperti ini yang menjadi penghalang, kata Nabi SAW, untuk kita mendapatkan surga. Kita sebagai orang tua terhalang untuk mendapatkan surga. Padahal seistiqomah apapun kita, selama anak kita tidak dididik dengan benar, yang menjadikan mereka tidak bisa istiqomah sebagaimana istiqomahnya kita, terhalang kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada kan kata Nabi SAW, hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW menyampaikan bahwasanya, Fulan udkhulul jannah. Kamu masuk ke dalam surga. Ya, Bu. Kamu masuk ke dalam surga. Tapi, ini, Bu, kedua orang tua ini ingin dia melangkah ke dalam surga. Akhirnya nggak jadi. Ada suara yang datang dari neraka. Apa kata suara itu? Ya Rabbi, ma radaitu ana finnar wa walidayya fil jannah. Wahai Rabbku. Dia mengadu kepada Allah. Dia menuntut Allah. Dia berani banget ini anak ini. Menuntut Allah. Dia beradanya dalam neraka. Dia tuntut Allah. Wahai Rabbku, aku tidak ridho engkau memasukkan aku ke dalam neraka, sedangkan di satu sisi engkau memasukkan kedua orang tuaku di dalam surga. Aku enggak ridho. Enggak terima dia. Kenapa? Bukankah engkau maha tahu? Aku masuk ke dalam neraka disebabkan karena kemaksiatanku. Iya, betul. Aku bermaksiat. Tapi bukankah kemaksiatan itu orang tuaku tidak pernah membina aku, mendidik aku, mengajari aku ilmu agama? Bahkan aku bermaksiat, pergi pacaran, pergi malam mingguan, difasilitasi semua oleh orang tuaku. Handphone yang aku pakai untuk bermaksiat, dari mana? Fasilitas dari orang tua. Kendaraan, motor, mobil, dari orang tua. Emang betul ya Allah, orang tuaku ketika bangunnya, Masya Allah, bangun di sepertiga malam terakhir. Tapi tidak pernah membangunkan aku. Bapakku pergi ke masjid, tidak pernah menghiraukan aku. Ibuku pergi pengajian, tidak pernah mengajak aku. Tuh, hati-hati, Bu. Ini anak akan menjadi penghalang untuk kita mendapatkan surga, Bu. Jangan sampai. Enggak ridho dia, Bu. Ia menjadikan tadi apa? Kata Nabi, orang tua ini tidak masuk ke dalam surga, tidak jadi masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam neraka dia bersama anaknya tadi. Sia-sia, Bu. Sia-sia. Karena tanggung jawab terhadap anaknya besar, akan tapi dia menyia-nyiakan anaknya.
Anak itu titipan, Bu. Yang namanya titipan. Kita paham. Bahasa titipan itu definisinya adalah yang namanya titipan, suatu saat pasti kita wajib untuk mengembalikannya. Dan kembaliannya itu, kita akan ditanya, berapa? Yang dikembalikan itu berapa? Oh, sempurna ini. Tapi lihat keadaannya, fasilitas kualitasnya seperti apa? Jangan-jangan ada yang kurang nih, ada yang lecet. Ya kan gitu, titipan itu. Begitu juga dengan anak. Anak itu adalah titipan. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Allah akan bertanya kepada kita. Bu, jangan solehkan diri sendiri. Ya Bu ya? Jangan solehakan diri sendiri. Jangan sampai. Kemudian ada juga orang yang ketika di dunia mereka saling mencintai karena Allah, dan juga cinta mereka ini semakin dipupuk dengan iman dan amal soleh, dengan ilmu, sama-sama beriman, sama-sama berilmu, sama-sama beramal soleh di situ. Masya Allah, kecintaan mereka sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Atau bahkan orang tuanya ini yang sebaliknya, dia mungkin bukan orang yang soleh, orang tua yang bukan orang soleh, artinya orang tuanya ya dia hanya melakukan sholat 5 waktu saja, Bu ya. Puasa hanya puasa Ramadan saja, tidak ada yang lebih. Ia menjadikan dia tidak bisa menjadikan dia masuk ke dalam surga dalam catatan amal kebaikan dia. Tidak mampu dia, Bu. Ia menjadikan takdir Allah itu, Allah mentakdirkan dia untuk masuk ke dalam surga, enggak bisa. Kenapa? Karena dia hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja, misalkan gitu. Tapi karena anaknya itu adalah anak yang soleh, anaknya itu adalah anak penghafal Al-Quran, Masya Allah. Ini lebih-lebih. Anaknya itu adalah anak yang penuntut ilmu syar'i. Seorang ustadz, seorang ustadzah anaknya. Yang menyebarkan dakwah ke sana kemari. Status orang tua tadi, neraka apa surga tadi, Bu? Neraka kan ya? Kan dia nggak masuk surga kan? Dia masuk dalam neraka. Anaknya ini masuk neraka atau surga? Surga kan? Ketika orang tuanya ketika orang tuanya masuk dalam neraka, kemudian anaknya ini karena kesolehannya, hafal Al-Qur'annya, dihadapkan langsung di depan pintu surga. Apa kata Allah? Ya fulan udkhulul jannah. Wahai fulan, udah, kamu saatnya masuk dalam surga. Apa kata dia? Ya Rabbi, la nadkhulul jannata hatta nara abana wa ummahatana. Wahai Rabbku, aku nggak akan masuk ke dalam surgamu sampai aku mendapati kedua orang tuaku ada di dalamnya. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena dia tidak menjumpai orang tuanya di dalam surganya. Apalah arti kenikmatan di dalam surga, ya Allah? Padahal aku menikmatinya hanya seorang diri, orang tuaku ada di dalam neraka. Itu kata dia. Yang menjadikan Allah itu merasa iba dengan kata-kata yang keluar dari lisan dia. Ia menjadikan orang tuanya dari neraka dikeluarkan oleh Allah. Apa kata orang tua yang dikeluarkan dari neraka? Apa kata orang tua? Kaget, Bu. Kedua orang tua ini kaget, Bu. Dikeluarkan dari neraka. Apa katanya? Fabima hadza ya Rabb. Bima hadza ya Rabb. Kenapa engkau mengeluarkan kami ya Rabb? Bukankah kami ini banyak dosanya ketika di dunia? Kok langsung diampuni sih? Kok diadabnya cuma sebentar gitu kan? Apa kata Allah? Bistighfari waladikalak. Itu disebabkan karena, itu salah satunya kata-kata, kalimatnya. Itu disebabkan karena anakmu itu adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan kamu. Langsung didatangi anaknya itu, Bu. Nih, anakmu penghafal Al-Quran. Masya Allah. Langsung bergenggaman tangan di situ, masuk ke dalam surga. Apa kata Allah? Ya fulan udkhulul jannata wa aba'aka wa ummahatak. Udah, kamu masuk ke dalam surga bersama ibu dan bapakmu. Baru dia mau masuk ke dalam surganya Allah. Bergandengan tangan. Itulah yang Allah sampaikan di dalam Quran, surah At-Tur di ayat yang ke-21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Mereka bergandengan tangan, Bu. Masuk ke dalam surga bersama-sama. Orang tua dan anak-anaknya yang soleh dan soleh.
Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti. Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui